Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan membaca yakni kitab Ensiklopedia Adab Islam, masih terkait dengan melanjutkan yakni adab makan, terkait dengan makan. Dan ketahuilah bahwasanya makan ini adalah aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya, agar kita mendapatkan nilai pahala yang besar dari aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan. Dalam kitab ini kita masuk dalam bagian yang ketiga dari adab makan ini adab setelah makan. Adab setelah makan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab setelah makan yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hendaknya seorang ini memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, setelah bersyukur di dalam hati, serta mengakui kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia mensyukuri nikmat itu yang pertama dengan hatinya. Dia merasakan kenikmatan tersebut adalah merasakan dan meyakini kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah." Kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu dari Allah. Jadi tidak menyandarkan kenikmatan itu dari dirinya. Jangan sekali-kali mengatakan, "Oh, ini hasil kerja saya karena demikian. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisannya. Maka jika seorang muslim memuji Rabbnya setelah dia makan, berarti ia menunjukkan rasa syukur dia dan juga pengakuan dia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di samping itu juga ia melaksanakan sebagian kecil dari syukur nikmat dan juga telah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab setelah makan dan minum, Nabi sallallahu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaqahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan memudahkannya untuk dicerna serta memberikannya jalan keluar. Jadi ini makna doa ini sangat agung ya. Jadi mana sawwaba ini menjadikannya mudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Juga maknanya perhatikan doa ini ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan juga minuman. Wasawwahu, berarti Allah yang menjadikan makanan itu mudah dicerna. Bayangkan kalau seandainya makan dimakan masuk ke dalam mulut bisa masuk tapi nggak bisa dicerna. Kemudian waja'ala lahu makhraja, dan Allah telah memberikannya jalan keluar. Bagaimana pula kalau seandainya orang makan kemudian nggak bisa keluar, mesti menimbulkan penyakit. Maka orang bisa mengeluarkan jadi sisa makanan itu dengan mudah. Maka ini suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika selesai menyantap hidangan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih
Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makbiyin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, baik dan mengandung keberkahan. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan dan melepaskan dahaga kami, yang senantiasa dibutuhkan, tidak menahan anugerahnya, tetap diperlukan dan tidak dapat ditinggalkan. Wahai Rabb kami. Jadi kata-kata ghairu makbiyin ini maknanya tidak butuh kepada siapapun. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Akan tetapi Dia sendiri yang memberi makan para hambanya. Demikian juga la makburin artinya tidak menahan anugerah dan nikmatnya. Karena Allah Maha Pencurah kasih sayang, Maha Pemurah, Maha Dermawan. Kemudian apabila makanan itu disuguhkan, dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW, beliau mengucapkan Bismillah. Dan setelah selesai makan, beliau mengucapkan Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa agnaita wa aqnaita wa hadaita wa astabaita. Allahumma falakal hamdu ala ma'ataita. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah memberi makanan dan minuman serta kecukupan dan kerelaan, petunjuk dan yang memilihnya. Allahumma falakal hamdu ala ma'ataita. Ya Allah, untukmu lah segala puji atas anugerah yang telah Engkau berikan. Ini pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau SAW juga bersabda, man akala ta'aman summa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini habis makan ketika membaca doa ini akan diampuni dosa-dosanya kalau membaca doa ini. Jadi pentingnya mengetahui adab-adab termasuk terkait dengan diantara dengan makan ini. Beliau bersabda, barang siapa yang menyantap makanan kemudian setelah itu dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sekarang maknanya, perhatikan makna doa itu. Baca doa tadi apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini dan telah memberikan rezeki itu kepadaku tanpa daya dan kekuatanku, tanpa daya dan kekuatanku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, dibuat akhir berarti tanpa daya sekecil apapun dariku, dan juga tanpa ada kekuatan sedikit pun dariku. Semua itu dari Allah. Ini pengakuan, pengagungan kepada Allah dan pengakuan bahwasanya makanan yang kita makan itu benar-benar ini dari Allah Ta'ala. Nah, terkadang kita nggak sampai merasakan demikian. Apalagi memang kalau fulusnya banyak gitu ya, punya peluang beli makan selesai. Kadang hanya makan gitu aja. Beda kalau merasakan ini
maka kita diingatkan oleh dengan doa ini kita diingatkan kepada zat yang telah memberikan makanan ini, dan kita mengakui itu. Karena mana doa ini tadi, alhamdulilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kita berlepas diri dari kekuatan kita, tanpa daya dan kekuatan sedikit pun dariku. Jadi semua ini dari Allah. Maka orang yang baca doa ini, yaitu akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga barang siapa yang memakai pakaian lalu dia membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa memakai pakaian lalu mengucapkan doanya bahasa Arabnya dulu aja ya. Lalu mengucapkan doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Balasannya apa? Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang makan, memakai pakaian, ini kan hari-hari kita lakukan. Baik orang mukmin, orang kafir merasakan ini. Orang mukmin ataupun orang kafir merasakan ini, melakukan ini. Maka tentu bedanya di sini antara orang mukmin dan orang kafir, antara orang yang beriman dan tidak beriman, tentu berbeda. Jadi ketika kita baca ini, di antara faedahnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Setiap habis makan baca doa ini, diampuni dosa-dosa terlalu. Pas memakai pakaian baca doa ini, diampuni dosa-dosa terlalu. Berikutnya juga ini menyadarkan kita bahwasanya makanan, pakaian ini semata-mata rezeki dari Allah, tanpa daya dan kekuatan sedikit pun dari kita. Nah, maka kalau pas misalkan dapat doa ini, kalau bisa juga baca artinya. Baca artinya. Kenapa? Karena dengan memahami artinya ini dan direnungkan, merenungi makna itu dan diresapi, maka ini menjadikan benar-benar kita itu tidak ada kesombongan dari kita, tidak ada keangkuhan atau juga keakuan atas apa yang kita rasakan, baik itu pakaian dan makanan dan juga pakaian dan semisalnya, semua itu ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan. Jadi ketika kita lupa bahasa ini adalah dari Allah, membaca doa ini, memahaminya, mencerna maknanya, oh ini kita diingatkan kembali ini dari Allah. Sehingga apa? Banyak efeknya. Kita tidak akan sombong dan tidak akan pelit dan gigir terhadap saudara-saudara kita yang enggak punya, karena ini semua dari Allah. Disadarkan ini dari Allah, bukan semata-mata dari kita. Makanya doa ini dampaknya atau keutamaannya adalah dari menjadikan sebab dosa-dosa orang itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Demikian juga pujian seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi ketika seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadikan Allah itu ridho kepada orang tersebut, berarti akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba surbatan fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah
benar-benar ridho kepada seorang hamba yang menyantap makanan, jadi makan makanannya lalu memuji Allah atas anugerah tersebut, atau ia minum minumannya lalu dia memuji Allah atas anugerah tersebut, maka Allah meridhoi orang semacam ini. Jadi di sini jemaah sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita semakin memahami bahwasanya semua syariat yang disyaratkan oleh agama kita, semua ibadah yang diperintahkan kepada kita, dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan, itu kembalinya kepada kita. Allah nggak butuh itu. Jadi jangan merasa Anda dibebani dengan ibadah dan doa-doa tersebut, karena kembalinya kepada Anda. Kebaikan apapun yang Anda lakukan kembali kepada Anda. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana yang memberikan makanan itu Allah, bahkan yang menghidupkan kita itu Allah, yang memberikan minuman itu Allah. Kemudian ketika kita makan, kemudian kita memuji Allah atas itu, dan sudah sewajarnya demikian, karena itu Allah yang memberikan. Itu Allah masih memberikan ganjaran dan balasan kepada kita. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita baca doa semacam ini setelah makan, atau pas ketika habis menggunakan memakai pakaian. Demikian juga Allah akan meridhoi seorang hamba yang ketika dia makan makanan memuji Allah, ketika dia minum minumannya memuji Allah. Ini menunjukkan betapa maha murahnya Allah, maha belas kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Akan tetapi terkadang hamba tidak memahami itu, tidak menyadari itu. Banyak manusia itu banyak kufurnya. Banyak kufurnya. Kufur maksudnya apa? Enggak terima kasih. Nah ini kita diingatkan. Hari-hari bayangkan kalau kita baca setiap makan, minimal makan sehari berapa kali. Jadi sebanyak itu pula kita akan baca doa itu. Ini mudah-mudahan ini bisa diamalkan, karena ilmu ini tujuannya untuk diamalkan. Maka hal-hal yang termasuk dengan kaitan dengan adab-adab ini jangan disepelekan. Terkadang sebagian orang ngaji apa? Adab, udah tahu adab. Padahal juga ternyata kurang tahu dan kurang bisa mengamalkan. Pada ini ada hari-hari, maka kita berupaya mengikuti Rasulullah SAW itu dari hal-hal yang kecil-kecil. Kecil zahirnya, tetapi ketika niatnya adalah kita melakukan itu adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, maka ini akan menjadi besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada niatnya. Maka ini yang akan menjadikan motivasi dorongan seseorang untuk bisa mengamalkan itu. Dan terkait dengan makanan ini pula, kalau kita perhatikan, kita pun diperintahkan agar manusia memperhatikan makanannya. Bagaimana di dalam surat Abasa, ya kan? Fayaqdul insanu ila ta'ami. Anna sebab nama asab. Suma sakokna atau sakok. Fa ambas nabiyan hamba. Wa innahu dan seterusnya. Fayaqdul insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia memperhatikan yang dia makan, asalnya dari mana, siapa yang menumbuhkan tumbuhannya. Karena makanan yang normal yang masih makan itu dari tumbuhan, entah ada makan nasi atau makan ini dan itu bahannya dari tanaman, dari tumbuhan. Kita makan nasi lah umumnya kalau di Indonesia kan. Ini pernahkah kita bayangkan ini nasi ini dari mana? Mungkin di antara anak-anak juga ada yang pernah melihat padi gitu, karena di sini jarang padi. Beras dari padi satu bulir kemudian ditanam. Makanya walaupun kita bukan petani, maka hendaknya tahu. Maka disebutkan di ayat setelah itu, fayaqdul insanu ila ta'ami. Anna sebab nama asokka, dimulai Allah yang menurunkan hujan. Kemudian dengan hujan itu turun, yakni Allah menjadikan tanah itu gembur,
kemudian menumbuhkan bibit sehingga tanah itu terbuka, kemudian tumbuhan itu bisa tumbuh. Semua itu adalah Allah. Ini tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini menyadarkan kita dari makanan itu aja, menyadarkan bahwasanya ini semua yang menumbuhkan tumbuhan ini Allah. Tanaman tumbuh karena diturunkan hujan, yang menurunkan hujan itu Allah. Tauhid rububiyah. Kemudian yang menumbuhkan tanaman, seorang petani kita mampu hanya mungkin menanam. Apakah nanti bisa tumbuh atau berbuah apa tidak, itu Allah Ta'ala. Maka ini tauhidnya ini hasilnya kuat ketika memahami semacam ini. Kenapa? Setelah dia itu menanam, entah itu padi atau jagung misalnya, dia hanya kuasa menanam. Bisa jadi nanti di dalam tanahnya itu nanti dimakan hama atau yang lainnya apa tidak, ya Allah yang menjaganya kan, yang menumbuhkannya itu Allah. Sehingga dia hanya kuasa untuk menanam, kemudian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar nanti diberi keberkahan dan ditumbuhkan itu. Berdoa kepada Allah, tauhid uluhiyah. Maka demikian hendaknya, dan Allah banyak sekali menyebutkan semacam ini, menghubungkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan intinya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makanan aja, perhatikan. Ini ketika orang menyadari, oh ya, yang memberikan makanan, yang menurunkan hujan ini Allah. Kita minum air itu dari mana? Jangan hanya sekedar ya belilah di toko banyak air mineral. Iya, dari mana? Kalau seandainya kekeringan, tidak ada air itu masuk ke dalam tanah nggak keluar. Apakah Anda bisa mengeluarkan? Apakah kita bisa mengeluarkannya? Tidak bisa. Maka ini menunjukkan ini semua dari Allah. Ketika Allah telah memberikan semua ini, maka hendaknya kita beribadah kepada Allah. Maka kita ketika butuh sesuatu, minta kepada Allah. Semacam tadi, berdoa, mohon pada Allah agar Allah menumbuhkan tanaman itu, kemudian memberikan keberkahan dan semisalnya. Ini dikaitkan. Maka kita semua kan mesti makan, mesti minum. Maka ketika ingat makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kita ingat ini dari Allah. Maka kewajiban kita setelah itu ya beribadahlah kepada Allah. Jagalah ibadah kepada Allah. Jangan kemudian justru yaitu digiurkan dengan makanan, disibukkan dengan makan dan minuman saja, habis itu lupa kepada zat yang memberi makanan itu Allah Ta'ala. Lupa ibadah kepada Allah, lupa akan hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Nah demikian. Jadi ini hendaknya menjadikan kita semakin jadi ingat kepada Allah. Ketika ingat tentang makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu semua dari Allah, menjadikan kita semakin taat. Dan itu adalah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Anda taat, semakin taat, begitu bentuk syukurnya kepada Allah, Allah akan menambah nikmat. Jadi pasti. Dan Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum, sungguh jika kalian itu bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, enggak mau bersyukur, sesungguhnya azab Allah ini sangat keras. Jemaah sekalian dimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada pertama, yakni terkait dengan adab setelah makan. Ya, kita bersyukur kepada Allah, dan ingat di antara bentuk syukur itu adalah yakni menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah, meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan saya tambahkan di sini bahwasanya kita hidup ini bukan untuk hanya mencari makan dan minum. Habis itu ketika sudah bisa makan enak, minum, tempat yang nyaman, selesai. Habis itu ya udah. Habis itu main-main atau yang lain, tidak. Habis itu tujuan utama adalah beribadah tadi gitu. Jadi kita hidup bukan untuk hanya makan, bukan untuk mencari makan saja. Jadi kita hidup intinya adalah untuk beribadah. Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuannya. Maka kita kerja, kemudian bisa makan, minum, diberi kecukupan. Maka jangan lupa, setelah itu ada untuk beribadah kepada Allah, untuk mengagungkan Allah. Maka jangan sampai seseorang bekerja mencari nafkah tapi melalaikan, akhirnya lalai dari tugas utamanya. Dia diciptakan, dia tidak beribadah kepada Allah. Maka ini adalah orang yang keliru.
Yang kedua, adab kedua adalah mendoakan orang yang memberikan jamuan makan. Nah, mendoakan orang yang telah memberikan jamuan makan termasuk salah satu adab yang harus tetap dijaga. Karena hal ini termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Karena kita hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Terkadang kita juga diberi hadiah, diundang makan, dan semisalnya. Maka siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, maka berterima kasihlah kepadanya. Ya, minimal dengan mendoakannya. Ini. Nabi SAW pernah bahkan di rumah beberapa sahabatnya. Setelah selesai, beliau mengucapkan, "Akalat ta'amakumul abrar wa shollat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun." Ada 3 poin di sini. Akalat ta'amakumul abrar. Jadi semoga orang-orang yang baik memakan makanan kalian. Wa shollat alaikumul malaikah. Dan semoga para malaikat pun mendoakan agar kamu mendapatkan rahmat. Wa aftara indakumus shaimun. Dan orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisimu. Nah, ketika misalkan orang diundang untuk berbuka di tempatnya, kayak ini didoakan. Dan doa ini sekali lagi hakikat berarti kita hanya mampu berdoa, kemudian yang memberi balasan nantinya siapa? Allah Ta'ala. Mendoakan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka di tempat suatu kaum, dia mengucapkan, "Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa tanazzalat alaikumul malaikah." Semoga orang-orang yang berpuasa ini berbuka di sisimu, orang-orang yang baik memakan makananmu serta malaikat turun kepadamu. Nah, demikianlah adab yang mulia yang seyogyanya itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW. Adab tersebut juga berfungsi untuk mempererat persaudaraan di antara sesama manusia dan sebagai ungkapan terima kasih terhadap orang yang telah menjamu. Kalau kita perhatikan ini, sungguh sangat indah ajaran Islam dan ajaran sunnah ini. Kita diperintahkan untuk saling, tadi mungkin bisa saling mengundang, saling memberi bergantian, kemudian setelah itu saling mendoakan. Yang ini ngasih, yang situ mendoakan. Ini sangat indah. Dan ini menguatkan ukhuwah, menguatkan hubungan di antara kita. Maka termasuk jangan menjadikan undangan makan gitu. Undangan makan dalam artian, walaupun undangan makan bukan berarti punya acara mengundang satu kampung gitu kan. Jadi semampunya, mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Maka ini ada menguatkan ukhuwah di antara kita. Demikian juga saling mendoakan. Ini suatu hal yang sangat baik sekali dampaknya. Maka ini insyaallah ini bisa dijaga dan kemudian untuk diamalkan. Kita sampai jam berapa? Biasanya dulu sampai dulu ya. Tujuannya supaya biasanya kalau nggak sampai dulu itu habis kajian pulang orang-orang, belum sholat. Ya, mendingan nanti tunggu 5 tambah 15 menit kemudian sholat 2 rakaat. Semoga mendapatkan pahala haji dan umroh kan. Baik. Dulu sampai jam berapa? 6.15 dulunya. Ya berarti ditambah sedikit. Nanti biasanya kalau dulu pas nanti langsung sholat. Baik. Yang ketiga, mencuci mulut dan berkumur-kumur setelah makan.
Hal itu berdasarkan perbuatan Nabi SAW diriwayatkan dari Suwaid bin An-Nu'man. Ia berkata, kami pergi bersama Rasulullah SAW ke daerah Khaybar. Ketika sampai di daerah Suhbah, beliau meminta agar makanan disuguhkan. Ternyata tidak ada makanan selain roti gandum. Tidak ada makanan selain roti gandum. Setelah kami selesai makan, beliau bangkit untuk melaksanakan sholat dan berkumur-kumur, maka kami pun ikut berkumur-kumur. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Suwaid bin An-Nu'man. Ini juga termasuk ada. Jadi nggak usah wudu juga ketika nggak batal. Ketika makanan itu memang tidak mengharuskan untuk berwudu. Tapi ini berkumur-kumur, ya, membersihkan mulut. Yang keempat, membersihkan gigi. Membersihkan gigi bertujuan untuk menghilangkan sisa makanan yang masih tertinggal di sela-sela gigi, baik dengan menggunakan tusuk gigi, benang khusus yang banyak beredar sekarang, kemudian sikat gigi dan lain sebagainya. Sebab sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi akan merusak gigi dan mengganggu orang lain. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seseorang untuk membahayakan dirinya sendiri, sebagaimana sudah dimaklumi. La darara wala dirar. Jadi ini juga termasuk ada. Yang kelima, mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan dilakukan untuk membersihkan bekas dan bau makanan, terutama jika ia hendak tidur. Nabi SAW bersabda, man bata ainama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur sementara tangannya masih bau makanan dan belum dicuci, lalu ia terkena sesuatu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi ghamar artinya bau daging dan kotoran sisa makanan yang masih melekat di tangan. Sebagian ahli medis berkata bahwa beberapa jenis serangga dan hewan berbisa tertarik oleh bau makanan. Misalkan habis makan makanan dia enggak cuci, kemudian mungkin tertidur akhirnya didatangi apalah binatang, ini bau ini, maka kemudian mungkin digigit tangannya semacam itu. Makanya janganlah dia menyalahkan atau mencela kecuali dirinya sendiri. Ini termasuk juga etika dan adab setelah makan. Yang keenam adalah bersiwak. Hendaknya seseorang bersiwak untuk menjaga kesehatan mulut, gigi, dan menghilangkan bau mulut. Hal ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang memerintahkan dan mendorong untuk bersiwak. Dan nanti ada adab tentang bersiwak ini. Tidak mengapa menggunakan sikat gigi dan odol, karena tujuannya sama, yaitu untuk membersihkan dan menghilangkan bau mulut setelah makan. Hanya saja menggunakan siwak itu lebih baik. Dan siwak alhamdulillah banyak dijual dan banyak kita dapatkan, bisa dibeli itu banyak. Dan ini alhamdulillah suatu keutamaan dan juga kemurahan dari Allah Taala. Ya, gak usah beli siwak langsung mesti harus ke Medina atau menunggu orang yang habis umroh kemudian bagi-bagi siwak. Dan sekarang bisa beli online juga, langsung datang juga bisa. Ini mudah sekali. Kemudian yang ketujuh, tidak duduk berlama-lama setelah makan. Allah Ta'ala berfirman, fa idza ta'imtum fantashiru, dan bila kamu selesai makan, keluarlah. yakni jika seseorang makan di rumah orang lain. Jika seseorang makan di rumah orang lain, hendaklah ia kembali pulang setelah selesai makan, kan diundang gitu. Kecuali jika ia mengetahui bahwa sikap tersebut tidak disukai oleh tuan rumah. Kecuali jika ia
melihat, mengetahui jika sikap itu tidak disukai oleh tuan rumah, dan dia ingin atau suka jika ia duduk bersamanya. Ini kaitannya dengan ketika orang diundang, dia habis makan langsung pulang. Ini. Jadi kadang-kadang ada juga orang diundang makan itu hanya mukadimah dulu, habis itu ada hal yang penting yang akan dibicarakan, kan ada begitu. Kadang-kadang begitu. Jadi ketika memang dirasa sudah selesai hanya diundang makan tok, ya udah jangan lama-lama, nanti bisa mengganggu tuan rumah. Mau diusir juga nggak enak ya, tahu diri. Tapi kalau memang ini tahu juga kalau habis ini ada hal yang penting yang akan dibicarakan, dibahas, ya tentunya ini bisa dia tetap di situ. Kemudian yang berikutnya berwudu setelah makan daging unta. Ini setelah makan daging unta, maka ini disebutkan itu apa? Berwudu. Jika seseorang makan daging unta, adalah ia berwudu kembali. Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berwudu setelah makan daging unta. Maka beliau SAW menjawab, tawadda'u min luhumil ibil wala tatawadda'u min luhumil ghanam. Sallu fi marabitil ghanam wala tusallu fi mabarikil ibil. Berwudulah kalian setelah makan daging unta, dan janganlah berwudu setelah makan daging kambing. Sholatlah di kandang kambing, dan jangan kalian sholat di tempat penambatan unta. Intinya ini, ketika habis makan, apakah kita wajib berwudu? Tidak, kecuali batal. Kalau seandainya orang bukan juga habis makan daging kambing, selain unta, maka kalau mau berwudu ya silakan. Tapi kalau tidak juga tidak masalah, kecuali habis makan daging unta, maka ini batal wudunya. Maka dia harus berwudu setelah makan daging unta. Ketika tidak tahu yang dimakan daging unta apa daging kambing, ya sudah dianggap aja ya keumuman lah. Kalau di sini daging untanya kan jarang gitu. Jadi kalau memang tahu itu daging unta, atau mungkin yang menyuguhkan ini daging unta ya, nanti habis ini wudu. Ini supaya lebih aman. Yang kesembilan, tidak membawa makanan ketika beranjak pulang. Bontot ini, berarti ini mungkin undangan ini ya. Jika seseorang makan di rumah orang lain, maka janganlah ia mengambil makanan tadi dan membawanya pulang, karena ini merupakan sikap yang kurang baik. Seorang penyair berkata, wa ba'da aklin fala tahmil ta'amahum fazalatul khamli aduha minazulan. Atau zalat, setelah makan janganlah kamu bawa pulang makanan mereka, sebab membawa makanan termasuk salah satu kekeliruan. Kecuali apabila tuan rumah mempersilahkan dan memberikannya sendiri. Gak apa-apa, misalkan ini sisanya daripada gak ada makan, kasih kresek dimasukkan bawa. Nah ini ya tidak apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba bawa sendiri, nah ini ya tidak boleh. Nah ini termasuk juga ada. Kemudian tidak langsung tidur setelah makan. Nah ini siapa ini? Ini hati-hati, tidak langsung tidur setelah makan. Biasanya mungkin makan malam apa ya. Pokoknya tidak langsung tidur setelah makan. Tidur setelah makan termasuk kebiasaan yang buruk, serta dapat membahayakan kesehatan jantung dan lain-lain. Bahkan mungkin menjadi penyebab kematian seseorang jika ia terbiasa melakukannya seumur hidup. Sebagian ulama menyebutkan bahwa sebaiknya berjalan-jalan sebentar setelah makan. Pendapat ini dinukil dari sebagian ahli medis, nanti bisa tanya Pak Dokter nanti. Ini jadi mungkin ada baiknya. Sebenarnya setelah makan tidak mesti langsung berjalan-jalan, bahkan mungkin hal itu kurang disukai. Di samping itu adalah tidak langsung tidur setelah makan. Intinya nggak langsung habis makan langsung tidur. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan adab setelah makan. Semoga ini bisa memberikan faedah, dan minimal kita niatkan untuk mengamalkan ini, yaitu ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan dengan itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan terkait dengan adab-adab termasuk di antara setelah makan ini dicatat sebagai bentuk amalan yang besar, karena bukti ittiba kita
kita ingin mengikuti yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.